warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muta Putri 6050 kelas 3 dari Universitas Indonesia Madura. Saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tetapi masuk dalam kategori anak berbakat. Definisi anak berbakat adalah kemampuan yang melekat atau inherent dari diri seseorang, merupakan bawaan dari sejak lahir dan terkait dalam struktur otaknya. Salah satu diukur dari anak yang berbakat adalah diukur dari alat ukur kecerdasan yang disebut dengan IQ, yang mengidentifikasi yaitu IQ rata-rata lebih dari 140 dari anak yang IQ normal. Anak berbakat sangatlah berbakat dari berbagai sumber, yaitu menurut Rangeli tahun 2002, beliau mengatakan bahwa keterbakatan merupakan interaksi antar kemampuan umum dan spesifik terkait tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi dan kreativitasnya sangat tinggi. Menurut Dignas tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada saraf cerdas, kreativitas, dan memandai, dan keterkaitan pada tugas yang tergolong baik. Faktor-faktor penyebab anak berbakat: yang pertama, genetik; yang kedua, biologis; yang ketiga, lingkungan. Menurut para ahli genetik banyak menyatakan bahwa inteligensi dan kemampuan yang berkualitas adalah diturunkan, dan hal-hal yang kurang dapat diterima di masyarakat yang memandang bahwa lahir itu semua sama. Pada penelitian dalam genetik perilaku menyatakan bahwa setiap jenis perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. Yang kedua, biologis. Biologis juga dapat diingkari karena faktor biologis tidak bersifat genetik dan sangat berpengaruh pada inteligensi adalah faktor gizi dan neurologi. Kekurangan nutrisi dan kekurangan neurologi pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Studi dari teman-teman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi badan, daya tarik, kesehatan dibandingkan dengan mereka yang memiliki inteligensi yang rendah. Yang ketiga, lingkungan. Stimulus, kesempatan, keharapan, tuntunan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar dengan seseorang anak. Penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses menunjukkan masa kecil mereka di dalam keluarga memiliki keadaan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua sebagai panutan dari anak. Yang kedua, adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak dan memberikan dorongan sepenuhnya. Yang ketiga, keluarga interaksi dengan mentor-mentor yang telah dipilih anak bakatnya. Yang keempat, adanya dorongan dari orang tua untuk menjelajah bakat anak yang terpendam. Sekarang saya akan menerangkan tentang upaya penanganan anak berbakat seperti apa. Yang pertama, ada keluarga yang menghargai keunikan berbagai penelitian mereka
dengan sikap pakar psikologi seperti anak-anak yang menemukan bahwa sikap secara ilmiah dan nilai orang tua menggambarkan berkaitan erat dengan kepercayaan diri kreativitas anak. Faktor dalam melakukan sesuai keterbakatan seseorang yang ditentukan oleh peran orang tua yaitu 1. Kebebasan, 2. Respek, 3. Orang tua aktif dan mandiri. Yang keempat, menghargai kreativitas. Kebebasan, orang tua sebaiknya suasana emosional memberikan rasa kebebasan pada anak, yakni tidak ada rasa pemusuhan, tidak ada rasa otoriter, tidak selalu mengawasi anak dan tidak selalu membatasi kegiatan si anak. Yang kedua, respek. Orang tua harus menghargai anak-anak sebagai individu dan harus percaya dengan mereka dan harus menghargai keunikan yang mereka buat. Orang tua aktif dan mandiri. Orang tua adalah model bagi si anak. Orang tua kreatif, merasa aman dan yakin pada diri sendiri dengan si anak dan tidak memperdulikan status sosial dan tidak terpengaruh oleh tuntunan sosial. Yang keempat, menghargai kreativitasnya. Pencapaian mereka. Hal ini membuat mereka tidak sia-sia melakukan pekerjaan yang mereka buat dan memacu anak untuk bekerja kreativitasnya atau berkarya. Yang kedua, sekolah. Anak berbakat membutuhkan guru yang tidak sekedar baik dan memahami bagaimana terbaik dan tepat untuk mengajarkan anak yang berbakat. Dan anak berbakat dapat bereaksi dengan kemarahan, kebencian, dan kesebalan pada guru mereka. Menurut Ward menyebutkan bahwa anak berbakat memerlukan pendidikan yang diferensiasi, yaitu pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya atau kemampuannya. Melalui pengembangan kurikulum yang direferensi, maka keberakatan anak akan memuncul dengan sendirinya melalui prestasi dan karya-karya yang mereka buat. Yang ketiga, masyarakat. Suatu masyarakat yang berdasarkan pada hukum yang adil memungkinkan kondisi ekonomi, psikologi warga merupakan baik bagi negaranya. Kondisi lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas itulah sangat bagus. Menurut studi dari Gray tahun 1976, beliau menyatakan bahwa masyarakat yang sehat dan sejahtera akan menumpuk kreativitas. Dan dari RIT mengumumkan 9 faktor sosial kultural yang kreatif, yang terdiri dari 1. Tersedianya kebudayaan dan sarana. Yang kedua, keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan terhadap budaya-budaya dan media bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang keempat, timbulnya kebebasan
setelah pengalaman, tekanan, dan tindakan keras. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang asesmen anak berbakat. Alat asesmen yang mengidentifikasi keberbakatan, asesmen kreativitas yang diperkenalkan dengan berbagai cara untuk mengukur alat, dan berbagai alat ukur menghasilkan identifikasi kreativitas sebagai aspek penting dalam program anak berbakat. Untuk mengukur inteligensi ada IQ, dan pengukur kreativitas pun yang disebut dengan CG, yaitu kreativitas kuensil. Setelah itu terdapat evaluasi terhadap alat asesmen kreativitas yang mengukur atau penilaian kreativitas harus pertama-tama beranjak dari reliabilitas tes, dan ada beberapa reliabilitas yang menghasilkan berbagai jenis koefisien reliabilitas, seperti 1. Koefisien stabilitas, 2. Koefisien ekuivalen, dan lain-lain. Instrumen yang diskor secara subjektif memerlukan indikator yang menunjukkan bahwa dua orang atau lebih yang men-skor tes dan menghasilkan skor untuk pekerja yang sama dalam menilai anak didik dengan para. Itu tadi penjelasan dari definisi faktor-faktor penanganan dan asesmennya seperti apa ketika mempunyai anak berbakat. Saya, Tistamita Putri, akan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.